Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, karena itu aku tidak berani memakainya di depan Kak Sandi, kata Laras. Tina sangat senang di dalam hatinya, dia tidak menyangka Sandi akan cemburu seperti itu. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki bobot yang besar di hati Sandi dan bahwa dia peduli padanya. Mereka turun dari mobil dan memasuki kastil. Laras memasuki lobi dan melihat Kak Sandi duduk di sofa. Dia buru-buru berlari dengan gembira, "Kakak, kamu sudah kembali." Sebelum dia bisa lebih dekat, sesosok orang berlari lebih cepat darinya dan duduk di samping Sandi. Wajah Sandi tiba-tiba menjadi suram dan seluruh tubuhnya penuh kedinginan. Tina menyadari ada yang tidak beres, tapi dia begitu bodoh dan salah menafsir. "Sandi, aku tidak mengharapkanmu ada di rumah, kalau tidak, aku akan datang lebih awal. Jangan marah." Sandi duduk di samping sandaran tangan. Sofa itu hanya muat 2 orang. Laras awalnya ingin duduk di sebelah Kak Sandi, tapi Tina sudah duduk duluan di sana. Tapi, ini normal. Mereka akan menjadi suami istri di masa depan. Laras berkata, "Kak, aku sedikit lelah, aku akan pergi ke atas." Dia berbalik dan naik ke atas. Melihat dia pergi, wajah Sandi menjadi lebih suram. "Sandi, aku ingin memberitahumu sesuatu, aku sekarang adalah duta merek Lotus. Mereka memilihku di antara banyak orang. Aku hebat, bukan? Orang yang menikahi Sandi pasti orang yang hebat." Sandi sedikit mengangkat matanya yang menghadap ke depan, dan berkata, "Lotus. Ya, Lotus adalah merek top di dunia sekarang ini. Mereka menjual berlian terindah dengan model desain yang unik. Orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi duta merek Lotus, tetapi aku yang mendapatkannya." Tina ingin menekankan bahwa dialah yang paling berkualitas untuk mendapatkannya. Tetapi, Sandi tampaknya tidak menerima sinyal darinya. Wajahnya terlihat dingin. "Sandi, ada apa denganmu? Kamu bisa pergi sekarang." Tapi aku baru saja datang ke sini." Sandi memalingkan wajahnya yang dingin. Tina melihat ekspresi itu dan panik. "Kalau begitu, aku akan datang menemuimu lagi lain kali." Dia berdiri dan pergi. Tidak lama setelah Laras kembali ke kamar, pintu kamar diketuk. Dia melihat pria yang masuk, "Kak Ben. Sopir bilang kamu tadi berjalan jauh. Apa kamu tidak khawatir kakimu capek?" Ben duduk di sofa, menarik kaki Laras ke atas, dan meletakkannya di pangkuannya. Dia melepaskan sandalnya dan menekan telapak kakinya dengan lembut. Ben Dominic adalah seorang mahasiswa kedokteran dan tahu titik akupuntur mana yang bisa ditekan dengan nyaman. Selain itu dia sering memijat Laras sebelumnya. Laras bersandar di sofa dan menikmatinya. "Itu tidak jauh, apakah suasana hatimu sedang tidak bagus? Apa yang kamu katakan kepada Jody tadi?" Ben ingin tahu. "Aku hanya mengucapkan selamat kepadanya. Dia ingin menikah, jadi apalagi yang aku bisa katakan?" kata Laras dengan nada menghantui. "Kudengar Jody diam-diam memang sudah jatuh cinta dengan nona kedua dari keluarga Yahya, apa?" Laras duduk dengan heran, diam-diam jatuh cinta. "Iya," Ben berkata sambil memijat tangannya, dia takut menunjukkannya karena dia khawatir tentang status sosialnya. Laras sangat kaget sampai-sampai dia jatuh. Dia tidak tahu apa-apa tentang ini. Tina adalah tunangan Kak Sandi, dan Jody pasti merasa tidak nyaman. Tapi, kenapa Jody tidak memberitahunya? Apakah perlu untuk menyembunyikannya? Laras menekan bantal ke wajahnya dengan marah. Ben memandang dan tersenyum, lalu menurunkan bantal itu. "Jangan sedih, mati saja," kata Laras. "Jangan bicara seperti itu." Ekspresi Ben berubah. Laras tahu bahwa kakaknya sangat peduli padanya. Dia hanya mengatakan itu tanpa arti, tidak benar-benar mati. Meskipun begitu, Kak Ben yang selalu lembut padanya bisa bertindak tegas jika dia bertingkah seperti anak kecil. "Kamu tahu ini sekarang, tapi jangan bilang-bilang. Jangan membuat Kak Sandi marah."
Ben tidak suka mendengar adiknya mengucapkan kata itu, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyalahkannya. Dia menekan titik akupuntur dengan jarinya alih-alih menggaruk dengan lembut. Ah, Kak Ben, geli, hahaha. Jangan. Laras geli dan ingin menarik kakinya kembali, tapi Kak Ben terlalu kuat. Apakah kamu akan mengatakan seperti itu lagi? Tidak, tidak akan. Kak Ben. Hahaha. Tolong hahaha. Laras menggeliat di atas sofa sambil tertawa. Melihat Laras tertawa sampai air matanya keluar, Ben menghentikan tangannya dan menyeka air matanya. Laras berhenti tertawa dan menatapnya dengan mata berair yang indah. Ben memandang kedua mata itu dengan penuh kasih sayang dan berpikir, kamu cantik seperti ini. Bagaimana kamu bisa dirugikan menjadi pengantin orang lain? Ketiga kakakmu ini selalu mendukung dan melindungimu. Kamu telah menjadi putri kecil yang riang dari keluar Dominic sepanjang hidupmu. Tanpa Jody, tidak ada ketika Tina pulang, dia berpas-pasan dengan Erika yang akan keluar. Ini membuatnya kesal. Tanpa mengatakan apa-apa terlebih dahulu, dia menamparkan wajahnya Erika. Ah, Erika menutupi wajahnya dan bertanya, "Kakak, apa ada yang salah aku lakukan? Aku marah setiap kali aku melihat wajahmu." Tina menamparkan wajah lemah Erika lagi. Erika berlari keluar sambil menangis. Tina duduk di sofa sambil marah. Ibunya, Christine, menatapnya dan bertanya, "Kamu belum selesai marah, kenapa kamu berhenti melakukannya?" Anak yang lahir dari perempuan jalang juga adalah jalang, dan mereka hanya bisa menjadi babi dan anjing di hidup ini. Tanganku akan kotor kalau menamparnya terus. Kalau begitu panggil seseorang untuk menamparnya sampai dia hanya bisa merangkak. Christine masih menyimpan dendam pada ibunya Erika, jadi dia juga tidak mempunyai belas kasihan pada anaknya. Kenapa harus terburu-buru? Hidupnya masih panjang untuk kita aniaya. Melihat kemurungan putrinya, Christine bertanya, bukankah kamu baru saja terpilih menjadi duta merek Lotus? Kenapa kamu kesal? Kontraknya sudah ditandatangani, dan aku sudah pasti menjadi duta besar Lotus. Hanya saja, aku baru saja datang dari rumah Sandy, dan dia membuatku kesal, kata Tina. Kenapa? Aku benar-benar tidak bisa memprediksi suasana hati Sandy. Hari ini dia sangat dingin terhadapku. Aku diusir olehnya, padahal aku baru beberapa menit saja di rumahnya. Aku tidak tahu bagaimana cara menyenangkannya, kata Tina kesal. Lalu, kenapa kalau dia bersikap dingin? Selama dia bisa menikahimu, itu tidak akan masalah. Apa kamu tidak tahu betapa terhormatnya menikah dengan keluarga Dominic? Kamu jangan rugi karena hal-hal kecil, tentu saja aku mengerti ini, tapi kuharap Sandy bisa lebih lembut kepadaku. Kelembutannya hanya diberikan kepada Laras. Aku mencoba untuk menyenangkan Laras juga, tapi hasilnya tetap tidak seperti yang aku inginkan. Jangan pikirkan itu. Menikahlah dengan keluarga Dominic dulu. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.